Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd, mari kita teruskan kembali untuk kajian Fathul Qorib malam hari ini. Faslun fi ahkamil aqiqati. Faslun utawi iki fasal suwiji fi ahkamil aqiqati kang tetep ing dalam neraka pira-pira hukumnya akikah. Hukum akikah ini fasal yang menerangkan tentang hukum-hukumnya akikah. Wa hiya utawi aqiqah. Lughatan ing dalam lughate secara lughawi akikah itu adalah ismun nama. Satu nama li sya'ri kaduwe rambut ala roksil mauludi kang ing atase sirahe bocah kang den lahirake. Jadi akikoh itu nama dari rambut anak yang baru dilahirkan. Itu secara lughat, secara bahasa saja itu. Nah, akikoh itu untuk nama rambutnya bayi yang baru dilahirkan. Wa syar'an utawi akikoh ing dalam syariate, adapun secara syar'i, secara istilahi iku ma barang sayadkuruhu kang bakal nutur ing ma sapa al musannifu ki musannif bi qali kalan dari musannif. Kalau secara syar'i, secara istilah ini apa yang disampaikan ki musannif pada saat ini nih. Wal aqiqatu utawi aqiqah, adapun aqiqah anil mauludi saking bocah kang dilahirake dari anak yang baru dilahirkan iku mustahabbatun dan sunahake. Sunah nih. Wa fassara lan nafsiri sabal musannifu ki musannif. Kena musannif menafsiri al aqiqata ing aqiqah. Ya qali kalan dari musannif. Wa hiya utai aqiqah. Apa sih aqiqah? Wa hiya utawi aqiqah iku adzabihatu. Hewan kang den sembelih. Aqiqah itu hewan yang disembelih anil mauludi saking arai bocah kang den lahirake. Yauma sabihi ing dalam dino kaping pitune maulud. Jadi akikah itu adalah hewan yang disembelih karena ada kelahiran anak di hari ketujuh. Ai yauma sabihi wiladatihi tegese ing dalam dino kaping pitune kelahirane maulud. Jadi hari ketujuh kelahirannya seorang anak yang dilahirkan. Disembelih pada hari itu. Wayuh sabu lan din etung iya apa yaumul wiladati dinane kelahiran minasab'i saking pitu. Dan hari kelahirannya itu ikut dihitung. Jadi lahir hari Senin katakan itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Berarti hari Ahadnya. Hitungnya seperti itu. Bukan Senin berarti terus Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Seninnya bukan. Tapi hari itunya, hari kelahirannya itu hitung. Dan hitung ketujuh hari itu berarti hari kelahiran itu dihitung satu. Hari lahirnya hari apa? Minggu atau Ahad. Ahad ya Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti akikahnya nanti Sabtu. Seperti itu. Walau mata senajan to mati sapa mauludu anak kang den lahirake qabla sabiin dalam sadurunge dina kang kaping 7. Walaupun toh bayi yang lahir, bayi yang dilahirkan itu kemudian mati sebelum hari ketujuh tetap ada akikah. Wala tafutu lan ora tidak hilang waktu akikah bitakhiri kelawan ngakhirake ba'dahu dalam sakwise sabi. Setelah waktu hari ketujuh hukum akikah masih terus. Bahkan ada satu keterangan hadis ada yaumasabihi arba'ata asyara ita isrina.
yauma sabihi pada hari ke-7 dan 14 dan 21 itu ada keterangan hadis yang seperti itu. Dan setelahnya bebas. Nah di sini keterangannya wala tafutulan ora pot tidak habis waktu apa akikah bitakhir dengan ngakhirake badan bisa sapi. Fa in ta'akharat lamun to dadi akhir apa akikah lil buluhi karena balik. Kalau kemudian akikah itu terus tidak dilaksanakan sampai anak tersebut balik, sakoto mongko gugur apa hukum akikah. Maka hukum akikah ini sudah gugur. Fi hakil aki dalam haknya wong sing akikoi bagi haknya orang yang akikoh yaitu orang tua yang wajib atas belanjanya anak tersebut. Pilih hakil aki dalam hake wong kang akikoi anil mauludi saking bocah kang dilairake. Jadi kalau kemudian tidak melaksanakan akikoh sampai anak tersebut balik, maka hukum akikoh bagi orang yang punya kewajiban belanja atas anak tersebut berarti bapaknya katakan atau mbahnya ketika nggak punya bapak itu berarti gugur. Ya. Amma huwa anapun maulud tapi anak yang dilahirkan ini bagaimana ini yang sudah balik amma huwa anapun maulud iku fa mukhayyarun maka den kon milih fil akin dalam akikah an nafsihi saking awak dheweke maulud wa tarkilan ninggal. Adapun orang yang orang yang sudah balik belum di akikoh maka disuruh memilih akan akikoh atas dirinya sendiri atas nama diri sendiri atau tidak akikoh terserah dan boleh berarti akikoh atas nama dirinya sendiri ketika pada saat kecil baru dilahirkan ya karena kemudian keadaan ekonomi yang belum tentu pada saat hari ke-7 orang tua juga belum memiliki kemampuan untuk membeli kambing atau kan kemudian pada hari berikutnya juga sampai anak 1 tahun 2 tahun masih pada saat balik maka gugur sudah kalau sudah balik. Dan terus anak ini bagaimana? Anak ini memilih untuk akikoh dirinya sendiri ataupun tidak itu terserah. Nah itu untuk masalah akikoh. Wa yudbahu lan den sembelih anil hulami saking anak lanang ya, disembelih dari seorang anak laki-laki apa syatani udus loro. Kalau anak laki-laki maka disembelih 2 kambing. Wayud bahulan dan sembelih anil jariyati saking anak wadon. Kalau anak perempuan itu disembelih darinya apa syatun udus siji. Maka kalau bayinya laki-laki maka disembelihlah 2 kambing. Kalau bayinya perempuan maka 1 kambing. Qala ngendika sapa ba'dhum sebagian ulama. Amal khunta, anapun utai khunta, adapun khunta ini orang yang jelas laki-laki perempuannya. Iku fayah tamilu mongko jadi member ada kemungkinan apa ilhaquhu madaake khunsa bil hulami kelawan hulam kelawan anak bayi laki-laki au bil jariyati kelawan bayi perempuan. Falau banat mongko lamun to pertelo apa dzukuratuhu sifat lanange khunsa umira maka den perintah sapa khunsa bitadaruki lawan nusuli wa tata'addalan dadi wewilangan apa akikah sudah selesai tadi bitadaruki lawan nusuli. Jadi kalau kemudian jelas ya ternyata khunsa ini atau yang tidak jelas ini ternyata ketahuan laki-laki ternyata ini maka disuruh untuk tadinya sudah 1 maka susuli 1 lagi menjadi 2. Wata'addadu lan dadi wewilangan. Wewilangan itu bolak-balik apa akikah atau akikah bita'addudil auladi kelawan wilangane pira-pira anak. Ya setiap kelahiran bukan hanya kelahiran 1 kali. Setiap kelahiran maka disunahkan akikah. Lahir 2 kali ya akikah lagi. 3 kali lahir lagi ya akikah lagi. Gitu. Kalau laki-laki semua ya 2 terus seperti itu. Bukan kok kemudian akikah itu hari kelahiran yang pertama saja, setelah itu berarti kelahiran berikutnya tidak ada akikah. Enggak, setiap kelahiran maka hak untuk diakikahi. Wa yut'imu lan aweh panganan. Memberikan makan ini. Sapa aku wong kang akikah. Orang yang melakukan akikah itu memberikan makanan minal akikati dari daging akikahnya. Berikan kepada siapa? Al-fuqara ain berorang fakir wal masakin al berorang miskin. Jadi orang yang akikah itu berikan
makanan dari akikohnya itu kepada fakir miskin. Fayat bahuha mongko masak sapa ing akikoh bihulwin kelawan manis. Masaklah daging akikoh ini dengan masakan yang kecenderungan manis. Ini tafaulan supaya akhlaknya baik. Wa yuhdilan awe hadiah sapa min hasaking akikoh, berikan hadiah dari masakan akikoh tadi lil fuqara'i maring orang fakir wal masakini lan orang miskin. Berikan hadiah, antarkan. Wala yattakhidalan orang ngalap sapa ing akikoh dakwatan ing pengundang, dan tidak kemudian tidak perlu mengundang mereka datang kemudian walimah, tidak, tapi antarkan ke rumah-rumah. Tidak kemudian undangan datang untuk makan-makan akikoh, tidak, tapi antarkan ke rumah-rumahnya. Ini memang akikoh seperti itu. Kalau kemudian setelah diantar ke rumahnya, kemudian malamnya ada kegiatan memberikan nama, mengundang itu, tapi sudah ada yang diantar dulu, jangan tanpa ngantar, tanpa apa sama sekali, kemudian undang mereka semuanya untuk walimah makan-makan, enggak. Jadi ada yang diantar. Wala yukasiru lan ojo mecah sapa jangan memecah admaha ing balunge akikoh. Dan tulang belulangnya hewan akikoh itu jangan dipecah. Ya, itu syariat yang berlaku untuk akikoh seperti itu. Wa'lam lan ngerti ya sira. Annasinnal akikoti sak temene umure hewan akikoh wasalamati halan keselamatane hewan akikoh min aibin saking cacat yang kusu kang bisa nyuda opo aib lahmaha ing daging akikoh wal aklan masalah mangan min hasaking akikoh wa tasadduqulan masalah gawe sedekah bibak dihakalan sebagian akikoh wamtina ubay halan nyegah ing adol akikoh wa ta'ayyuni halan dadi fardhu aine akikoh bin nadri sebab nazar iku hukmuhu ta hukume mazkur iku alama ing sebarang sabako kang wis dingin apa ma fil udhiyati dalam masalah udhiyah. Jadi masalah tahunnya hewan yang digunakan untuk akikoh, selamatnya hewan akikoh itu dari cacat-cacat yang bisa mengurangi daging, atau hukum masalah boleh memakan atau tidaknya, harus sedekah atau boleh sebagian kita makan, atau harus disedekahkan atau dan masalah tercegahnya untuk menjual daging akikoh, dan hukum akikoh itu menjadi sunnah atau wajib dengan nazar, itu hukumnya persis dengan hukumnya udhiyah. Artinya ketika nazar, akikoh pun menjadi wajib. Ketika wajib nggak boleh memakan sama sekali, harus dihadiahkan semuanya, jadi sedekahkan semuanya. Daging-dagingnya nggak boleh dijual sama sekali. Kemudian ketika akikoh sunnah, maka orang yang mengakikohkan boleh memakan daging hewan akikohnya itu tadi. Kalau akhirnya hanya akikoh sunnah bukan nazar. Umurnya juga sama. Kalau kambing ya 2 tahun masuk tahun ketiga, kalau domba ya 1 tahun masuk tahun kedua. Dan seterusnya. Selamatnya dari cacat juga sama. Cacat-cacat yang mengurangi pincang, kaki, patah kaki itu nggak boleh, kayak gitu. Persis sama dengan udhiyah. Titik. Akikoh udah. Sekarang masalah bayi yang lahir. Wayu sanulan dan sunahake. Sunah ini hukumnya. Apa ayu adzanu, apa ayu adzana yen den adzani. Apa fi udunil mauludi ing dalam kupinge bocah kang den lairake al yumna kang tengen. Sunah ketika ada anak lahir ini kemudian di azani telinga yang kanan, azan telinga yang kanan. Hina yuladu nalikane den lahirake sapa maulud. Wa ayyuqa malan yen den iqamahi apa fi udhunihi ing dalam kupinge maulud al yusra kang kiwa yang kiri. Jadi sunnah hukumnya bayi yang baru lahir ini kemudian diazankan telinga kanannya, diazani, dan
qomat di telinga kiri, tapi dengan suara yang pelan mestinya. Ya, cukup dengan dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Karena memang yang dibuka oleh Allah ketika sesuai dengan Allah akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a ini dengan kondisi tidak tahu apapun, kemudian waja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Jadi pertama-tama yang dibuka oleh Allah itu adalah as-sam'a, yaitu pendengaran. Maka kemudian begitu lahir maka dianjurkan yang pertama kali untuk diperdengarkan di alam dunia ini adalah keagungan asma Allah, maka kemudian sunnah diadzani Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ikuti telinga kanan dan kemudian ketika sudah selesai la ilaha illallah, nanti kemudian pindah ke telinga kiri, qomat Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu disunahkan. Kemudian walaupun umpamanya tidak ada seorang laki-laki, maka boleh. Yang adzan itu umpamanya perempuan boleh, tapi yang bagus ya bapaknya lah, katakan yang adzan bagusnya ya bapak dari anak yang baru lahir itu, atau mbahnya yang nunggoni lah, bapak yang nungguin itu adzan, diadzani. Itu seperti itu yang bagus, dengan suara yang pelan-pelan saja. Dah, untuk azan selesai. Karena memang ini syariat. Supaya pertama kali yang diperdengarkan di alam dunia ini adalah suara tentang keagungan Allah Ta'ala. Wa ayyuhnaka lan yento den cetai. Cetak. Nah, ini teknik itu dicetak atau di teknik. Bahasa sekarangnya ada itu teknik. Wa yahnaka lan yento den cetak. Yuhnaka dan cetak sapa al mauludu, anak yang baru lahir, ditamrin kelawan kurma. Boleh ya, ada anjuran seyogianya anak yang baru lahir pun kemudian ditahnik, dicetaki. Tapi biasanya tabarukan dengan orang-orang soleh, memamah kurma ya sedikit, kemudian diambil sedikitnya, kemudian taruh di sana, di telak, di dekat sananya, rongga mulut yang atas sana, supaya nanti bisa jatuh masuk ke dalam perut ya. Fayud mahu moko den mamah opo tamar dengan kurma, dan kurmanya itu kemudian dikunyah. Terus wayud lak kalanten dibuka ya, kemudian digosok, ditaruh ya, digosoki, ya dalku kan dari kata menggosok, tapi jangan ya diusapkan lah, diusapkan. Kalian dan usapake apa bihitan bihi kelawan tamer apa hanakuhu cetake maulud. Apa itu dakhila famihi ing dalam jero tutuke maulud, di dalam mulutnya mauludnya ya, diusapkan, diusapkan. Jadi kurma yang sudah dikunyah lah lembut, kemudian diambil, buka mulutnya, kemudian diusapkan supaya nanti masuk. Ya di dalam, intinya di dalam mulut lah, ini di dalam mulut. Terserah. Intinya di dalam mulut. Terus lianzula supaya medun, supaya turun minhu saking fam apa syai'un suwi-wiji
ilal jaufi maring weteng, supaya turun dari mulut itu sesuatu sampai ke dalam perut tujuannya. Ada yang pakai kurma, tapi yang bagus sih sebenarnya orang-orang soleh untuk tafaulannya. Fa'ilam yujad mongko lamun ora ditemu ketika tidak ada apa tamrun kurma, warutabun mongko rutab ya kurma tadi kan kurma yang apa kering, kurma yang sudah ya kalau enggak ya rutab kurma yang masih basah. Wa illa kalaupun tidak ada kurma sama sekali, fasyai'un kalau nggak ada rutab katakan, nggak ada tamar, fasyai'un mongko wiji-wiji hulwun kang manis. Kalau nggak ya sesuatu yang manis. Ada yang pakai madu ya, bisa juga. Terus wa ayyusam malanya itu jenengi sapa maulud yauma sabi'i wiladatihi ing dalem dina kaping 7 kelahirane maulud. Dinamai anak yang baru lahir tersebut pada hari ke-7 dari kelahirannya anak yang baru dilahirkan tadi. Walaupun tahu mamanya anak yang baru lahir itu kemudian mati, tetap nanti ada keterangannya. Kalau kemudian tidak atau mungkin anak ini mati dalam kondisi keguguran, udah kelihatan usia 4 bulan katakan keguguran, lahir mati, tidak diketahui ini laki-laki atau perempuannya juga tidak jelas, ya tetap diberi nama boleh, nama-nama yang mungkin bisa untuk laki-laki dan perempuan dan seterusnya. Waya juzulan menang opo tasmiyatuhu jenengi maulud, boleh memberikan nama kepada anak yang baru dilahirkan qabla sabi'in dan sadurunge dina kang kaping 7. Sebelum hari ke-7 boleh. Wa ba'dahu lan sakwise sabi setelah hari ke-7 juga boleh. Cuma di sini dibaguskannya, disyariatkannya, disunahkannya pada hari ke-7. Terus walau mata lamun to mati, kalau kemudian mati meninggal sapa al mauludu anak kang nembe lahir, anak yang dilahirkan qabla sabi'in dalam sadurunge dina kang kaping 7, sunnah mongko tetep den sunahake apa tasmiyatuhu ngarani maulud, memberikan nama kepada maulud. Kalau kemudian mati seorang anak yang dilahirkan sebelum hari ke-7, sebelum hari ke-7 kemudian meninggal, mati, maka tetap sunnah diberi nama orang tersebut. Dan sunnah nama itu dibagusi, sunnah. Pokoknya nama anak-anak itu harus yang bagus. Ya, memberikan nama pada hari ke-7 atau setelah hari ke-7 14 katakan diberi nama, disunahkan namanya yang bagus. Nah, bagusnya nama itu apa? Abdullah, ya. Abdul Asma ya Abdullah, Abdurrahman, kemudian Muhammad, Ahmad dan seperti itu. Ini nama-nama yang bagus. Kemudian Abdu yang disandarkan kepada asma-asma Allah, Abdul Rauf, Abdul Jabbar, Abdul Qahar, Abdul Razak, Abdul Fattah, Abdul Azim, Abdul Razak, Abdul Ghani dan sebagainya. Nama-nama yang disandarkan Abdul Malik, Abdul Rahman, Abdul Rahim disandarkan kepada asma Allah. Nggak boleh nama Abdu disandarkan kepada selain asma Allah. Itu nggak boleh. Harus disandarkan kepada asma Allah. Itu seperti itu untuk keterangan kitab Akikah. Kita bahwa kami sabaki waram ya Allah alam iswab. Mudah-mudahan ini menjadi keterangan yang bisa dipahami, keterangan yang berkah dan bisa kita melaksanakan syariat ini dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliqah wal khatimi lima sabaqah nasyiril haqqi bil haqqi al hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.